Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Diduga telah menyalahgunakan kekuasaan jelang Muktamar NU, Jokowi didesak untuk copot Menak Yakut. Puluhan orang yang mengatasnamakan dirinya Komite Masyarakat Tolak Korupsi atau KMTK menyuarakan desakan agar Menteri Agama Yakut Holil Qomas mundur dari jabatannya. Koordinator KMTK, Sanusi, mengatakan Menak Yakut diduga kuat menyalahgunakan kekuasaannya menjelang gelar Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU. Menak Yakut diduga menekan pengurus NU yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN di Kemenak untuk mendukung calon Ketua Umum PBNU Yahya Holil Saquf yang tidak lain adalah kakak kandungnya. Diduga pengurus NU yang menjadi kepala atau ASN Kemenak yang mendapatkan intimidasi dari Kemenak Pusat agar memberikan dukungan kepada Gus Yahya untuk jadi ketum PBNU. Ujar Sanusi, orang melakukan aksi di depan kantor Kementerian Agama Jakarta pada Jumat kemarin. Bukan saja ASN Kemenak, lanjut Sanusi, berdasarkan laporan yang dia terima, Menak Yakut juga diduga memberikan tekanan yang sama kepada para rektor atau pimpinan perguruan tinggi di bawah Kemenak dengan ancaman pencopotan jabatan. Kepada para rektor yang merasa diancam Kemenak, tidak usah takut kalau diancam orang Kemenak Pusat. Takutlah hanya kepada Allah dan patuhlah kepada perintah Kiai, jangan mau diancam. Atas dasar laporan dan juga dugaan itu, Sanusi mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menak Yakut karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya daripada program yang menyentuh dan bermanfaat untuk masyarakat. Kami mendesak Presiden Jokowi memecat Menak Yakut karena tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus segera turun tangan adanya oknum Kementerian Agama atau Kemenak yang memborong hotel di Lampung menjelang Muktamar NU. Ini ada oknum Kemenak yang memborong hotel di Lampung menjelang Muktamar NU. Oknum Kemenak menggunakan uang dari mana untuk memborong hotel tersebut? Hal ini harus dibongkar oleh KPK. Kata praktisi hukum Hansuta Widya kepada redaksi Suara Nasional Rabu 10 November. Kata Hans, penggunaan uang negara termasuk di Kemenak harus jelas. Perlu juga dilihat benar tidaknya anggaran Kemenak untuk memborong hotel di Lampung menjelang Muktamar NU. Begitu papar Hans. Menurut Hans lagi, oknum Kemenak memborong hotel di Kemenak bisa menjadi pintu masuk dugaan suap di lingkaran Menteri Agama Yakut Holil Qomas. KPK harus berani mengusut dugaan kasus ini. Wakil Ketua PBNU Lampung Muhammad Irfandi protes dengan tindakan oknum mengatasnamakan Kementerian Agama yang memborong kamar hotel yang tersebar di kota Bandar Lampung bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 23 sampai 25 Desember 2021. Kita semua tahu bahwa 23 sampai 25 Desember merupakan kegiatan Muktamar NU yang ke-34. Ada oknum mengatasnamakan Kemenak melakukan booking hotel besar-besaran di Lampung bertepatan dengan agenda Muktamar. Kata Irfandi dalam keterangan resminya Senin 8 November. Irfandi juga mengatakan hampir seluruh hotel di Bandar Lampung telah penuh dipesan oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenak tersebut. Bahkan pemesanan itu dilakukan mulai dari hotel berbintang hingga hotel yang bertaraf biasa saja. Seperti diketahui, Muktamar NU akan segera digelar. Oknum Kemenak dituding borong kamar 7 hotel di Lampung. Wakil Ketua PBNU Lampung Muhammad Irfandi memprotes dengan tindakan oknum di mana mengatasnamakan Kementerian Agama yang telah memborong kamar hotel yang tersebar di kota Bandar Lampung bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Irfandi juga mengatakan hampir seluruh hotel di Bandar Lampung telah penuh dipesan oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenak tersebut. Ia juga menyebutkan ada sejumlah hotel yang terkonfirmasi dipesan oleh Kemenak. Di antaranya adalah Hotel Novotel 80 kamar, Hotel Emersia 80 kamar, Hotel Spring Hill 80 kamar, Hotel Yuna 120 kamar, Hotel Amalia 70 kamar, Hotel Swiss Bell 50 kamar hingga Hotel Sheraton 80 kamar. Saya mempertanyakan kenapa negara akan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar.
Irfandi menilai tindakan oknum Kemenak itu berdampak buruk pada pelaksanaan Muktamar NU. Pasalnya, panitia kesulitan menyediakan fasilitas kepada para tokoh NU dan para tamu dari penjuru Nusantara yang akan segera menghadiri Muktamar. Bahkan, ini kegiatan internasional karena banyak PCNU di luar negeri yang akan datang. Nah, kami panitia ini nanti kesulitan mencarikan tempat yang nyaman untuk para kiai dan para tamu. Muktamar di Lampung harus sukses, tidak boleh dinodai dengan cara tidak sehat seperti ini. Redaksi CNN Indonesia menghubungi Sekjen Kemenak, Nizar Ali untuk meminta konfirmasinya ihwal kabar tersebut. Namun telepon dan juga pesan singkat yang dikirimkan belum juga direspon yang bersangkutan hingga berita ini diturunkan. Menak Yakut klaim bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU saja, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan. Menteri Agama Yakut Holil Komas menyebut bahwa kehadiran Kementerian Agama bukanlah hadiah dari negara untuk umat Islam secara keseluruhan. Tapi, menurut Yakut, Kemenak adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU secara khusus. Pernyataan itu disampaikan Menak Yakut pada webinar Internasional Robitah Ma'ahid Al-Islamiyah PBNU dalam rangka memperingati Hari Santri 2021. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Ujar Yakut sebagaimana tayangan di YouTube berjudul Santri Membangun Negeri, webinar internasional peringatan Hari Santri 2021 RMI PBNU yang disaksikan hidayatullah.com pada Sabtu 23 Oktober siang hari. Sebelum menyampaikan hal itu, masih dalam webinar tersebut, Menak Yakut mulanya bercerita soal keinginannya mengganti tagline "Ikhlas beramal" pada logo Kemenak. Saya cerita ini sebelum saya tutup. Ada perdebatan kecil di kementerian itu ya, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Saya berkeinginan mengubah tagline lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Saya bilang nggak ada ikhlas, kok ditulis itu? Namanya ikhlas itu dalam hati. Ikhlas kok ditulis? Ya ini menunjukkan nggak ikhlas. Sebut Menak Yakut dalam memperingati Hari Santri Nasional. Ikhlas itu mungkin kalau ada bantuan terus minta potongan, itu nggak ikhlas. Kelihatannya membantu tapi minta potongan itu nggak ikhlas. Nah, ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Lalu tambah Menak, terjadi perdebatan yang berkembang menjadi sejarah asal-usul Kemenak. Waktu itu perdebatan bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Lantas ada orang yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa kementerian ini harus Kementerian Agama Islam karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama disebut hadiah negara untuk NU? Karena menurut Menak Yakut, Kemenak muncul atas dasar pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan menurut Yakut, yang mengusulkan itu menjadi juru damai adalah PBNU hingga kemudian lahir Kementerian Agama. Wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren. Dan santri juga jamiah, saya kira wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Sebutnya. Kemudian sejumlah orang dalam perdebatan itu masih tutur Yakut menyampaikan protes. Kenapa Kemenak juga mengafirmasi agama lain? Menurut Yakut, hal itu dilakukan sebab NU mempunyai jamaah yang besar. Menurutnya pihak yang besar itulah selalu cenderung melindungi yang lemah, dan katanya itu adalah sifat NU. Di mana-mana pengen melindungi yang kecil, jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU kata Yakut terkenal paling toleran, paling moderat. Sehingga menurut Yakut hal itu bisa menjadi latar belakang landasan cara berpikir pihaknya di Kemenak. Lalu Yakut juga berkata akan memanfaatkan kebaikan dan dimanfaatkan untuk jamaah. Dengan itu mampu mempersiapkan masa depan anak-anak dan santri-santri untuk memenangkan pertarungan di masa depan.